Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu proses pengolahan fisika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang screening dan Grieve chamber. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang pembahasan sieves dan ekualisasi. Ingat, ini masih 6 macam ini adalah bentuk-bentuk dari pengolahan limbah secara fisika. Hampir-hampir mirip semuanya. Namun, di sini kita akan mempelajari bagaimana bedanya dan bagaimana bentuk alat pengolahan limbah tersebut. Tinggal nanti kalian bisa berinovasi apakah mau menggunakan screening, Grieve chamber, sieve, ataupun ekualisasi, sedimentasi, atau flotasi. Dan apa beda masing-masingnya. Nah, yang selanjutnya adalah sieve. Nah, ini hampir mirip dengan yang dua sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya yang ini itu partikelnya lebih kecil lagi, yaitu partikel yang bisa dijerat, partikel yang bisa ditangkap, lebih kecil dari 0,02 mm. Nah, tujuannya apa? Kalau biasanya di industri, sieve ini tujuannya untuk mengembalikan bahan-bahan yang masih bermanfaat atau sebagai penyaring partikel yang halus itu masih bermanfaat. Atau biasanya juga sieve ini digunakan untuk menyaring debu-debu atau partikel-partikel yang lebih kecil dari 0,02 mm. Nah, tapi biasanya sieve ini, ya itu tadi, sieve ini jarang sekali digunakan untuk pada pengolahan limbah yang fisikanya, tetapi yang lebih condongnya sieve ini digunakan untuk menyaring bahan-bahan yang masih bermanfaat, karena memang pembuatan atau alat sieve ini sangat penyaringannya itu sangat kecil, sehingga bisa dibilang eman-eman untuk digunakan untuk hanya menyaring benda-benda yang kurang bermanfaat. Sehingga ya sieve ini biasanya pada akhir treatment itu digunakan untuk menyaring bahan-bahan yang masih bermanfaat untuk di-recycle ke pengolahan limbah berikutnya. Nah, sieve ini ada beberapa macam, ada 4 di sini, yaitu curved strainer, yang kedua rotary strainer, dan ketiga spiral sieve, dan yang terakhir adalah band strainer. Bedanya hampir mirip-mirip dengan yang pada yang pertama itu, pada screening atau chamber. Bedanya dia hanya screening dan chamber itu hampir mirip-mirip, cuman bedanya pada apa? Pada yang ini tadi ya, pada ukuran partikelnya. Kalau screening itu ukuran partikelnya gede-gede, besar-besar, partikelnya besar-besar untuk menyaring atau untuk mengambil partikel-partikel seperti kayu, terus juga plastik yang gampang, yang terlihat oleh mata. Sedangkan kalau yang Grieve chamber itu untuk mengambil partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Misalnya tadi adalah misalnya adalah pasir yang gampang mengendap, tapi dia mengikut aliran yang, apalagi alirannya itu adalah aliran yang deras. Sedangkan sieve itu lebih kecil lagi daripada Grieve. Nah, kita masuk yang pertama adalah curved strainer. Nah, yang ini bentuknya seperti ini, curved strainer, yang mana misalnya air limbahnya itu masuk pada bagian kiri, sini air influennya masuk di sini. Lalu dia membawa partikel-partikel, maka partikel-partikelnya itu air limbah akan berkontak dengan rotari yang di sini, pada bagian rotarinya. Namun partikel-partikel yang tadi mengikut air limbah itu akan menempel pada rotari-rotarinya dan akan diambil pada bagian conveyor pada di sini. Sehingga aliran yang turun tadi itu adalah aliran limbah yang sudah bersih dari partikel-partikel tadi. Itu untuk curved strainer.
Jadi yang untuk curved itu dia menggunakan rotary. Selanjutnya adalah ada beberapa macam ya curved. Kalau yang curved bentuknya seperti ini. Kalau yang rotary strainer, dia bedanya di mana? Beda, lihat ya. Kalau yang ini dia dari luar, lalu airnya masuk ke dalam. Oke, airnya masuk atau turun ke dalam, turun dari rotarinya. Itu bedanya. Kalau yang rotary strainer, airnya itu masuk ke dalam rotarinya. Airnya masuk ke dalam rotari, lalu air limbahnya keluar dari rotari. Sehingga padatan atau sludge-nya itu akan menempel pada bagian-bagian dalam rotari dan akan keluar pada bagian ini, inletnya. Jadi bedakan di sana, kalau rotari itu dia masuk ke dalam rotarinya, kalau yang tadi di bagian luarnya. Nah, rotary juga ada beberapa macam ya. Yang kalau yang ini adalah tadi ini manual atau tradisional. Kalau yang ini adalah sistemnya vakum. Sistemnya vakum yang mana di mana airnya, kalau di sini airnya diserap. Vacuum strainer. Jadi airnya diserap ke dalam sehingga partikel-partikelnya itu menempel di bagian luar. Jadi air limbahnya itu pada bagian luar sini ya. Ini air limbahnya. Lalu diserap menggunakan vakum sehingga pada bagian apa ya, dinding rotarinya, pada bagian dinding rotarinya itu akan menempel selat-selatnya, lalu akan di drying atau dipadatkan atau dihilangkan airnya sehingga dapat membentuk solid yang dalam bentuk produknya tadi. Nah, yang ketiga adalah spiral safe. Nah, kalau spiral hampir mirip dengan yang screening ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang spiral ini ukuran dari pori-porinya itu lebih kecil dari 0,02 mm. Sehingga ini benar-benar untuk menangkap partikel-partikel yang kecil tadi. Lalu dijerap oleh spiralnya naik ke atas, membawa partikelnya akan dibuang pada bagian solidnya. Sedangkan pada bagian yang melewati spiral, itu adalah limbah air bersihnya. Dan yang terakhir adalah band strainer. Band strainer hampir mirip juga sama screening. Bedanya hanya pada pori-pori dari alat olah limbah tersebut. Jadi alat limbahnya itu lewat dari tengah sini ya, di tengah lalu keluar pada bagian, jadi dia lewat di tengah lalu keluar pada bagian dinding-dindingnya air yang bersihnya. Seperti ini masuk lalu keluar. Sehingga didapatkanlah air yang memiliki kandungan partikel yang tidak memiliki kandungan partikel, maksudnya ya, tidak memiliki kandungan partikel. Oke, itu yang ketiga. Sekarang kita masuk ke yang keempat, ekualisasi. Apa beda ekualisasi, sedimentasi, dan flotasi? Ini sekarang kita membahas yang keempat, ekualisasi. Nah, bak ekualisasi sering ya disebut, oh ini bak ekualisasi, oh ini bak ekualisasi. Apa beda bak ekualisasi? Jadi bak ekualisasi itu untuk meredam fluktuasi air limbah. Jadi air limbah itu mengalir ya, air limbah mengalir. Nah, untuk meredam aliran air limbah ini sehingga masuk ke dalam IPAL, instalasi pengolahan air limbah, sehingga kecepatannya itu kita tentukan, maka sebelum masuk ke alat olah limbah, itu kita masukkan dulu ke bak ekualisasi sehingga aliran air limbah tadi bisa kita kontrol. Jadi berapa aliran yang akan masuk, ke dalam instalasi air limbah, instalasi pengolahan air limbah itu dapat kita kontrol. Nah, itu untuk yang ekualisasi. Mungkin di sini belum pertemuan ke-5. Mohon maaf. Nanti kita lanjutkan pertemuan 5 setelah ekualisasi. Nah, ekualisasi ini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah
kita akan mempelajari manfaat ekualisasi, lalu bagaimana lokasi atau penempatan ekualisasi, lalu bagaimana volume ekualisasi, dan ringkasan yang dapat kita ambil dari alat ekualisasi ini. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu manfaat ekualisasi. Manfaat ekualisasi itu ada di sini dapat diringkas menjadi 5, yaitu pada pengolahan biologi. Perubahan beban secara mendadak dapat dihindari. Senyawa-senyawa inhibit dapat lebih diencerkan dan pH dapat diatur supaya konstan. Jadi manfaatnya ini dapat mengencerkan senyawa-senyawa inhibit di sini ya, dapat mengencerkan senyawa-senyawa inhibit dan dapat mengatur pH yang masuk ke dalam instalasi pengolahan air limbah atau mengatur pH supaya dia itu konstan sehingga ketika masuk ke dalam alat pengolahan air limbah itu dapat bagus. Begitu juga tadi ini pengolahan biologis. Karena pengolahan biologis kita menggunakan makhluk hidup, yang mana makhluk hidup itu dia menginginkan pH tertentu, biasanya pH netral. Nah, bila air limbahnya itu memiliki kandungan pH yang asam atau basah, itu juga akan berbahaya pada pengolahan biologis atau pengolahan selanjutnya. Makanya di tempat ekualisasi adalah tempat di mana membuat air limbahnya itu memiliki pH yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, performance sedimentasi kedua dapat diperbaiki karena beban padatan yang masuk ke dalamnya dapat diatur supaya konstan. Ya, jadi untuk yang kedua ini kita mengatur sedimentasinya, sedimentasi dari padatan yang masuk, yang masih terbawa oleh aliran ekualisasi. Jadi ekualisasi ini itu bisa ditaruh atau ditempatkan sebelum pengolahan limbah secara biologis atau setelah pengolahan limbah biologis. Nanti kita jelaskan selanjutnya. Yang ketiga, pada filtrasi, kebutuhan surface area dapat dikurangi, performance filter dapat diperbaiki, dan pencucian pada filter dapat lebih teratur. Ya, ini juga dapat membuat filternya lebih terjaga dengan adanya ekualisasi ini tadi. Karena apa? Karena ada bak ekualisasi ini sehingga kita bisa menstop alirannya nanti, sehingga ketika aliran ini masuk ke dalam filtrasi, misalnya filtrasinya kan ekualisasi lalu filtrasi. Nah, ketika filtrasinya ini sudah jenuh, maka kita bisa stop bak ekualisasi dan membersihkan tabung filtrasinya. Makanya di sini dapat kebutuhan surface area dapat dikurangi tadi. Dan yang keempat, ini sama ya, dan 3 dan 4 itu sama. Dan yang terakhir adalah pengaturan bahan-bahan kimia dapat lebih terkontrol dan proses menjadi lebih masuk di akal. Ya, jadi untuk mengatur bahan-bahan kimia yang akan dicampurkan di bak ekualisasi tadi sehingga lebih terkontrol. Nah, lokasi ekualisasi. Di sini ya, lokasi ekualisasi itu bisa ditaruhkan sebelum bak atau sebelum proses biologis atau sesudah proses biologis. Jadi, bak ekualisasi ini bisa sebelum dan sesudah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan tadi untuk mengatur kecepatan aliran air limbahnya. Nah, lalu bagaimana volume ekualisasi? Volume ekualisasi itu ditentukan dengan membuat diagram hubungan antara laju alir kumulatif dan waktu hari. Iya. Jadi berapa sih laju alir kumulatif dari air limbah itu yang masuk atau yang mengalir dan berapa waktu yang dibutuhkan atau dalam bentuk hari. Nah, volume bak ekualisasi harus dibuat lebih dari 10-20% dari volume teoritis. Ya, karena ini adalah volume overflow-nya. Sehingga ketika ada aliran air limbah masuk ke dalam bak ekualisasi, maka ketika ada beban yang terlalu berlebih, dia dapat menampung, tidak nuber keluar. Dan ini ada 3, kenapa sih volume bak ekualisasi itu harus dibuat lebih 10-20%. Itu adalah yang pertama, itu pengoperasian alat-alat aerasi dan pengadukan secara kontinus dapat menyebabkan air menguap berlebihan. Ya, kalau kalian main hot plate ya, hot plate, lalu kalian hidupkan mixernya pakai magnetic stirrer,
Lalu kan ketika kecepatannya tinggi, maka dia akan membuat alirannya itu keluar dari misalnya beker gelas. Nah, begitu juga ini. Ketika ada pengadukan dan bak ekualisasi itu tidak diberikan overflow-nya 10-20%, maka dikhawatirkan ketika proses pengadukan tersebut, air yang ada di dalam ekualisasi akan meluber keluar. Yang kedua, adanya aliran recycle. Ya, ini juga digunakan. Kenapa sih adanya 10-20%? Fungsinya untuk adanya aliran recycle nantinya setelah keluar dari misalnya di sini ya. Nah, di sini misalnya ada ini equalization, lalu masuk ke dalam proses biologis, lalu masuk ke proses clarifier, lalu nah biasanya clarifier ini akan mengandung sludge yang akan di recycle masuk ke dalam proses biologis, atau bisa jadi nantinya pas masuk di clarifier ternyata terlihat bahwa proses yang ada di proses biologis ini belum memenuhi standar, sehingga sebelum masuk lagi ke proses biologis, maka di recycle masuk lagi ke proses ekualisasi. Nah, setelah masuk ke proses ekualisasi akan masuk lagi ke dalam proses aerasinya tadi atau proses biologis. Jadi, dikhawatirkan nanti ketika proses yang keluar dari proses biologis dilihat ternyata oh ini air limbahnya belum masuk standar, maka diulang lagi untuk prosesnya masuk ke dalam proses ekualisasi terlebih dahulu. Nah, dan yang terakhir adalah kemungkinan adanya perubahan aliran secara tiba-tiba. Ya, jadi namanya air limbah yang mengalir itu tidak tentu ya, tidak selalu continuous, tapi pasti akan berubah-ubah. Nah, perubahannya ini bisa pelan, bisa cepat. Aliran air limbahnya itu. Oleh karena itu, ditakutkan ketika ada aliran air limbah yang cepat, maka bak ekualisasinya akan semakin cepat penuh. Makanya di sini diperlukan overflow sekitar 10-20% sehingga dapat mengatur aliran air limbahnya ini tadi ketika dia datang dengan tiba-tiba secara deras. Oke, yang ringkasan dari ekualisasi di sini ada beberapa ringkasan. Itu yang pertama adalah ekualisasi bertujuan untuk menyetarakan laju alir dan karakteristik air limbah. Jadi ekualisasi itu adalah menyetarakan laju alirnya dan karakteristik air limbah. Yang kedua, mengurangi ukuran dan biaya proses pengolahan selanjutnya dan memperbaiki performa proses selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lokasi ekualisasi tergantung pada jenis pengolahan dan karakteristik air limbah. Biasanya sebelum bak pengendapan awal dan aerasi. Namun juga bisa jadi setelah pengendapan awal dan aerasi. Jadi kita lihat juga prosesnya itu bagaimana. Sehingga apakah bak ekualisasi itu di awal atau setelahnya. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan ekualisasi dibutuhkan pengadukan untuk mencegah pengendapan dan aerasi untuk menghilangkan bau. Ya, jadi bak ekualisasi itu juga dibutuhkan mixer atau pengadukan. Fungsinya untuk apa? Untuk menghindari adanya pengendapan dan aerasi. Dan aerasi ini fungsinya buat apa ya? Untuk menghilangkan bau yang ada di dalam bak ekualisasi. Dan yang keempat, ekualisasi biasanya dilaksanakan bersamaan dengan netralisasi. Ya, jadi ngelihat dulu apakah air limbahnya ini asam atau basah, sehingga bisa masuk ke dalam proses biologis. Karena proses biologis itu kita membutuhkan makhluk hidup untuk proses mendegradasi senyawa organik atau polutan yang ada di dalam air. Dan yang namanya bermain makhluk hidup, dia memiliki kondisi-kondisi yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan sehingga mereka dapat hidup dengan subur pada kondisi-kondisi tersebut. Dan yang kelima, dasar-dasar perencanaan ekualisasi itu ada beberapa di sini. Energi pengadukan, jadi pengadukannya itu ada energi pengadukan yang disarankan antara 5-10 watt per meter kubik. Jadi pengadukannya itu 5-10 watt per meter kubik. Yang kedua, alat pengadukan meliputi shaft vertikal atau horizontal mixer
submerged mixer, jet mixer, dan surface aerator atau blower. Yang ketiga, pemilihan material. Jadi kita juga harus memilih materialnya, apakah dia baja, beton, atau glass reinforced plastik, atau batu kali, atau geomembran. Nah, pemilihan material ini tergantung dari jenis air limbah yang ingin kita olah. Jadi tidak semua air limbah bisa menggunakan jenis material ini, tidak. Jadi tergantung air limbahnya ini bagaimana. Dan yang keempat, dapat dilengkapi penutup atau tanpa penutup. Yang kelima, itu level bervariasi atau konstan. Dan yang terakhir, bisa digunakan secara otomatis atau sistem terkontrol. Nah, untuk selanjutnya, sedimentasi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Saya tutup pada pertemuan kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.